Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi dengan NIM 241524054 dari kelas 2B dengan mata kuliah Sistem Operasi, dan di sini saya akan mempresentasikan web server dari tugas DISPU 2. Nah, jadi kita masuk ke yang pertama itu header files. Jadi di sini tuh saya bakal mention dua. Yang pertama tuh unitstudio.h, di mana itu menyediakan sistem call Unix kayak fork, close, read sama write gitu. Dan syi/socket.h itu buat fungsi socketnya, jadi kayak socket, bind, listen, dan acap gitu. Dan kita masuk ke konstanta global, di mana di sini tuh server akan berjalan di port 8080 dan setiap request itu dibaca maksimal 1024 byte gitu. Dimana ini tuh buffer size 1024, dan nanti server tuh hanya menerima 5 koneksi aktif secara otomatis gitu. Lanjut ke variabel globalnya, di mana di sini tuh tipe volatile sig atomic tuh digunakan untuk variabel ini tuh bisa diakses di sinyal handler. Jadi tanpa volatile nanti compiler tuh bisa melakukan nilai yang tidak konsisten. Lanjut ke fungsi sinyal handler. Nah, ini tuh dipanggil setiap kali child proses selesai dan mengirim sinyal child. Jadi kayak wait bit itu memanen semua zombie child tanpa blocking, di mana setiap child yang selesai nantinya counternya akan dikurangi. Lanjut ke fungsi handle request, di mana di sini tuh childnya membaca request HTTP dari klien, dan kita tidak memproses isi request karena server ini minimal. Dan di sini saya menentukan sleep 60 detik, di mana untuk keleluasaan saya agar menguji ini, agar nantinya tuh kalau misalnya kita buka terminal 6 kali tuh bisa di bawah 60 detik gitu, jadi kayak lebih mudah, nggak terlalu terburu-buru. Nah, habis itu lanjut ke ini, dimana child tuh membuat HTML yang menampilkan PID proses, dan ini tuh menunjukkan bahwa tiap koneksi itu dilayani oleh proses yang berbeda-beda. Nah, habis itu lanjut ini tuh ke HTTP header dan bodinya, dan ini tuh bahwa child dimana ada write dan close, dimana child ini tuh mengirim respon ke browser dulu, dan nanti setelah selesai socketnya ditutup baru childnya tuh exit. Dan kita akan lanjut ke mainnya. Nah, di sini mainnya itu dibuka dengan deklarasi variabel utama gitu. Nah, jadi yang pertama itu ada server FD, ini tuh buat server socketnya. Habis itu ada new socket, dimana ini tuh socket klien setiap kali ada koneksi yang masuk. Habis itu masuk ke address, dimana itu buat menyimpan IP dan port server. Habis itu ada address length, itu ukuran untuk struktur address, dan PID itu buat menyimpan hasil pemanggilan fork. Lanjut ke fungsi yang ini yang sudah kita buat sebelumnya, dimana itu mendaftarkan fungsi handle sinyal sebagai handler untuk nantinya sinyal si child gitu. Nah, ini tuh buat mencegah zombie proses dan juga menjaga nilai aktif koneksinya tuh biar tetap akurat. Lanjut ke ini, dimana kita tuh membuat sebuah soket TCP IPv4, dimana AF inet itu adalah domain dari IPv4. Sockstream itu tipe streamnya, dimana di sini adalah TCP, dan 0 itu memilih protokol default untuk domain dan tipe tersebut, yaitu TCP. Jadi nanti hasil pemanggilan itu disimpan di server FD, dan jika berhasil, nah itu server FD itu akan berisi bilangan bulat positif. Nah, lanjut, di mana blok ini itu melakukan pengecekan error setelah soket. Nah, jika server FD-nya sama dengan 0, berarti dianggap kegagalan pembuatan soket. Nah, nanti bakal kecetak bahwa itu tuh pesan error, di mana basisnya tuh dari Erno. Habis itu nanti bakal exit failure, menghentikan program, karena tanpa soket itu server nggak bisa berjalan. Lanjut, ini tuh OPT1, di mana disiapkan dengan nilai 1, jadi nilai itu akan dipakai untuk mengatur opsi soket. Nah, lanjut ke sini, jadi itu dipanggil set sock OPT gitu untuk mengaktifkan opsi show reuse address. Jadi show socket itu level opsinya adalah socket level. Show reuse address itu mengizinkan reuse address atau port walaupun masih dalam status time wait. Habis itu OPT dan size OPT itu mengirim nilai 1 sebagai nyalakan opsi ini gitu. Nah, habis itu langsung lanjut ke tahap 2, lanjut ke bind, dimana ini tuh ada addressing family, dimana itu keluarga alamat IPv4.
Habis itu masuk dari in address ini itu jadinya server tuh menerima koneksi dari semua interface network. Habis itu lanjut ke ini htons itu port server yang digunakan dikonversi ke network byte order dengan htons gitu. Lanjut juga ini adalah pemanggilan bind, dimana kalau bind itu gagal atau kurang dari 0 itu biasanya penyebabnya port sudah dipakai program lain atau tidak punya permission. Nah, lanjut lagi ke listen. Habis listen tuh mengubah soket yang sebelumnya biasa menjadi soket yang bisa menerima koneksi masuk. Dan argumen 10 ini maksudnya adalah nilai backlog. Jumlah maksimum koneksi ini boleh menunggu di antrian kernel sebelum di-accept oleh program. Jadi itu jumlah maksimumnya itu 10 gitu. Nah, masuk lagi di mana nanti tuh kita bakal nyetak informasi log developer, di mana itu menampilkan batas maksimal koneksi aktif, yaitu max client. Dan masuk kita ke accept loop, ini loop tak hingga untuk notifikasi bahwa parent itu sedang menunggu koneksi, di mana jumlah koneksi aktifnya jumlah child prosesnya tuh yang sedang dilayani oleh klien, di mana jumlah koneksi aktif saat ini yaitu jumlah child proses yang sedang melayani klien. Habis itu masuk ke pemanggilan kunci, yaitu accept, di mana accept ini akan menunggu sampai ada klien yang menghubungi server di port 8080. Nah, jika ada koneksi, itu bakal mengembalikan file deskriptor baru ke new socket yang spesifik untuk komunikasi dengan klien itu aja. Nah, habis itu langsung lanjut ke blok ini, di mana blok itu menangani error dari accept. Jadi kalau misalnya new socketnya kurang dari 0 kan berarti ada error. Nah, jika error maka enter, di mana artinya tuh accept diinterupsi oleh sinyal. Dalam kasus ini program tidak menganggap itu error fatal dan hanya continue untuk mengulangi accept. Nah, jika error lain ditampilkan, maka kemudian continue untuk kembali ke awal loop. Lanjut ke sini ke request 2, di mana setelah sebuah koneksi berhasil itu server tidak langsung fork, tapi dia cek dulu gitu apakah jumlah koneksi aktif sudah mencapai max client. Nah, kalau udah berarti servernya udah penuh. Jadi server mencetak log bahwa koneksi ditolak karena penuh. Dan lanjut, dimana jika server penuh maka statusnya 503 service unavailable, dimana servernya sibuk. Dan kita masuk ke request 1 fork, dimana jika server masih punya slot untuk koneksi baru dipanggil fork. Jadi kalau misalnya kurang dari 0 itu error fork, kalau 0 itu context child process, dan kalau lebih dari 0 itu di context parent berisi PID child yang baru dibuat gitu. Nah, lanjut ke jika forknya gagal, nanti servernya bakal mencetak error fork gagal. Abis itu menutup soket klien karena koneksi ini tuh nggak bisa dilayani oleh child gitu. Dan kembali ke loop dan mencoba menerima koneksi berikutnya. Oke, kita masuk ke demonstrasi, di mana saya akan mendemonstrasikan bahwa program server forking yang saya buat itu memenuhi 3 skenario yang diminta. Jadi yang pertama itu koneksi masih dalam batas maksimum. Terus yang kedua, koneksi melebihi batas dan ditolak. Habis itu nanti koneksi baru diterima setelah salah satu child selesai. Jadi yang bagian pertama itu biasanya saya pastikan bahwa port 8080 itu dalam keadaan bersih. Setelah mengetahui bersih, nanti saya compile servernya. Habis itu baru saya jalanin servernya. Nah, di terminal server terlihat bahwa server berjalan di port 8080 dan sedang menunggu koneksi dengan jumlah koneksi aktif masih 0. Kita masuk ke skenario 1, di mana skenario 1 ini memastikan bahwa sampai batas maksimum, yaitu 5 koneksi, server itu menerima semuanya dan membuat 5 child process. Jadi sekarang saya buka 5 terminal baru dan mengirim 5 request menggunakan curl. Nah, jadi kita bisa melihat child PID 1, 2, 3, 4, dan 5 itu dibuat masing-masing menaikkan jumlah koneksi aktif sampai angka 5. Dan ini membuktikan bahwa skenario pertama berhasil. Ini membuktikan bahwa skenario pertama itu berhasil, di mana server menerima tepat 5 koneksi pertama. Dan berikutnya skenario kedua adalah memastikan bahwa koneksi ke-6 itu tidak diterima. Jadi saya buka terminal ke-6 dan jalankan curl sekali lagi. Habis itu di sisi klien kita mendapatkan bahwa ini tuh ditolak gitu. Di server juga muncul log bahwa koneksinya ditolak. Kita masuk ke skenario ketiga, di mana sesuai desain program setiap child tidur selama 60 detik. Jadi setelah kurang lebih 1 menit salah satu child akan selesai dan mengirim sinyal sign child ke parent.
dan parent akan meread child tersebut dan mengurangi counter koneksi aktif. Habis itu di sini terlihat child PAD tertentu mencetak selesai. Nah, habis itu koneksinya turun dari 5 ke 4. Nah, kita uji lagi, mengirimkan satu request lagi, dan kali ini koneksi diterima dan server membuat child proses baru. Ya, jadi dengan demikian tuh ketiga skenario telah terbukti bahwa yang pertama, 5 koneksi pertama itu diterima dan dijalankan sebagai child proses. Yang kedua tuh ketika kita masukkan koneksi ke 6, itu tuh bakal ditolak sesuai batas maksimum, dan setelah salah satu child selesai dari 5, itu koneksi baru kembali diterima. Dan hal ini menunjukkan bahwa mekanisme forking Oke, udah selesai. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.